Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Pak Sari bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu, seperti janji kita kemarin ya Bu ya. Hari ini saya mau wawancara dengan Ibu terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi ini Bu, selama ini ya Bu, Ibu itu apa pernah gitu ya, bagaimana Ibu untuk dapat mengidentifikasi bahwa dalam mengambil keputusan itu mengalami adanya suatu dilema etika atau kebutuhan moral. Baik, untuk bagaimana mengidentifikasi apakah masalah itu mungkin termasuk dilema etika atau bukan gitu ya? Iya. Ya, untuk mengetahui hal tersebut, apakah suatu masalah itu merupakan suatu dilema etika atau bukan, artinya kan kita harus tahu itu Mas, kalau dilema etika itu kan suatu masalah, dalam suatu masalah itu ada dua kepentingan ya, ada dua kebaikan, ada dua kebenaran gitu ya, benar dengan benar lah kayak gitu. Di situ tentu saja selama perjalanan kami memimpin sekolah ini di SMP 2 Lebede ini, tentu saja banyak sekali yang kami temui. Tapi nanti memang yang pertama itu kita harus tahu dulu, jadi apakah itu dilema etika atau bukan. Nah, jadi caranya ya tadi harus kita identifikasi dulu masalahnya, biar nanti setelah itu kita bisa menentukan pihak-pihak yang terlibat ya, karena kita kan dalam menyelesaikan masalah kita dengan pihak-pihak yang terkait juga kita harus tahu, harus mengetahui beberapa karakter seseorang itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah SD Negeri 2 Logede. Ya, di SD 2 Logede ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada tadi yang seperti disampaikan Ibu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mempunyai kepentingan yang hampir urgent gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan masalah tersebut atau pengambilan masalah tersebut tentang dilema etika itu, tentu yang pertama itu kami mengedepankan regulasi. Jadi tetap kita harus mengutamakan atau mengacu kepada regulasi yang ada sesuai dengan masalah tersebut. Yang kedua, kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, baik dengan pengawas selaku atasan kami, baik dengan komite selaku perwakilan mitra dari wali murid di SD Negeri 2 Logede, dan tentunya teman-teman rekan sejawat guru di SD Negeri 2 Logede. Itu yang kami itu tiga itu yang kami kedepankan untuk pengambilan keputusan. Jadi semua hal harus kita semua dilibatkan yang berkepentingan dengan sekolah. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa, misalkan tadi sudah dengan komite, dengan utamanya dengan rekan guru yang ada, tenaga pendidikan yang ada di sekolah, dengan pengawas, itu apa prosedur apa di dalam memutuskan dari dua permasalahan itu, dua dilema itu, harus yang mana dulu yang tentukan, itu cara memutuskannya bagaimana itu prosedurnya? Untuk memutuskan dari dilema itu dengan teman-teman ya, yang pertama tadi sudah ya, mengidentifikasi dulu, kemudian pihak-pihak terkait kita tentukan siapa aja, kemudian setelah itu kita bermusyawarahnya itu bisa ada yang terprogram, maksudnya ada yang insidental, ada yang
sudah memang kami programkan. Iya. Jadi dua pekan sekali itu memang ada kegiatan komunitas belajar, kami selipkan di situ. Jika ada masalah-masalah tentang pengambilan keputusan untuk dilema etika. Yang satu lagi yang secara insidental itu kami melihatnya kalau memang itu harus segera kita tindak lanjuti, itu ya sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Tadi sudah menentukan pihak terkait, kemudian bermusyawarah, kita musyawarahkan alternatifnya apa saja, nanti kita tentukan yang mana yang mau diambil. Tentu saja kita harus melihat itu apa ya, urgen atau prioritas ya, skala prioritas ya, mana yang penting mendesak, yang tidak, ya betul. gitu ya. Jadi memang atau mungkin kebermanfaatannya lebih luas gitu ya, ya itu seperti itu yang kami ambil. Iya. Terus apa namanya, hal efektif gitu ya. Jadi tadi udah namanya hal-hal yang kira-kira kita anggap Membantu, efektif gitu ya, maksudnya. membantu ataupun kegiatan yang efektif untuk menentukan atau memutuskan suatu dilema etika itu dengan cara tadi udah berkoordinasi khususnya dengan rekan guru dan lain sebagainya untuk memutuskan ya. Kemudian ini Bu, hal selama ini ya selaku Ibu sebagai pimpinan di sini, hal apa yang menjadi tantangan dalam memutuskan dilema etika atau bujukan moral? Tantangannya tentu saja apa ya, harus berani, yang jelas ya. Iya. Harus berani mengambil keputusan karena memang itu harus Iya. mau tidak mau kita harus mengambil keputusan. Itu yang jelas keberanian itu yang jelas. Namun keberanian itu tanpa melepaskan atau tidak terlepas dari tadi, satu regulasi, dua atasan, yang ketiga rekan sejawat atau mitra dengan komite juga. Intinya keputusan itu diusahakan keputusan yang seminimal mungkin resikonya iya, gitu ya. Iya. Putusan besar tapi dicari yang seminimal mungkin resikonya, apalagi terkait dengan perasaan orang Iya, gitu ya. betul. Ada yang merasa puas, ada yang tidak puas. Betul. Gitu. Iya, makanya tadi yang pertama kan ada beberapa alternatif. Mungkin kan kita timbang-timbang di situ. Kalau seperti ini imbasnya begini gitu. Nanti baru ditentukan ya itu tadi yang resikonya paling kecil, kemudian pihak yang mungkin Penerima manfaatnya iya, banyak. iya pada manfaat banyak, terus yang istilahnya apa ya, mungkin yang Iya. itu kecil lah maksudnya. Kerugiannya. Kerugian resiko Iya, lah ya. resikonya, Iya. iya. Terus untuk ini Bu, faktor apa saja yang selama ini mempermudah untuk membantu dalam memutuskan dilema etika itu? Rekan guru mungkin gitu Iya. ya. Yang pertama ya tadi mitra ya. Jadi ada 3 tuh, rekan guru, komite, kemudian atasan juga. Atasan pengawas atau dari dinas Iya, langsung dari gitu ya. dinas. Terus yang berikutnya ya tetap kita regulasi yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus jadi itu acuan supaya langkah ke depan itu tetap kita masih ada pada regulasi yang sudah ditetapkan gitu. Ya mungkin itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan sekali lagi mohon maaf mungkin kedatangan saya mengganggu gitu ya. Tidak. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Nanti terus pamit gitu Bu. Nggih, monggo. Ya, Saya matur juga nuwun. mohon maaf. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.